Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang paragraf dan kutipan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Welden Sinaga, dengan NIM 2213101012. Saya dari Rombel 2. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi paragraf, yang dimana saya mengambil sebuah paragraf dari jurnal yang berjudul Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. Yang dimana pada paragraf ini dinyatakan sebagai welfare state atau negara kesejahteraan, negara dituntut oleh warganya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki kemampuan di mana salah satunya adalah kemampuan finansial dan pajak merupakan salah satu aspek penunjang kemampuan tersebut. Pajak dipandang sangat penting dalam welfare state atau negara kesejahteraan, yaitu sebagai salah satu penerimaan negara untuk membiayai operasional pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. Menurut Rohmat Semitro, bahwa pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Jadi pada paragraf ini kita akan menentukan bahwa apakah paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif atau paragraf argumentatif. Sebelum itu kita mengetahui bahwa definisi dari paragraf deduktif itu adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Dan jenis paragraf deduktif ini memiliki ciri yang ditemukan pada gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. Sedangkan paragraf argumentatif itu adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Dalam jenis paragraf ini, penulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Jadi, menurut pendapat saya, paragraf ini adalah termasuk pada paragraf argumentatif, yang dimana beberapa alasan yang saya dapatkan, yaitu yang pertama pada argumennya. Paragraf ini menyajikan tentang argumen pentingnya pajak dalam welfare state. Argumen ini terletak pada pernyataan bahwa negara harus memiliki kemampuan finansial, salah satunya melalui pajak, untuk meningkatkan taraf hidup warganya. Pernyataan ini didukung oleh kutipan dari Romil Atmasasmita dan Rohmat Soemitro, yang dimana pada paragraf ini mencoba meyakinkan pembaca tentang pentingnya peran pajak dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Alasan yang kedua, yaitu pada paragraf ini tidak menyajikan premis yang jelas dan logis yang diperlukan untuk membentuk suatu paragraf deduksi. Tidak ada hubungan langsung antara premis-premis yang diberikan dan kesimpulan yang diturunkan secara logis. Pada dasarnya, paragraf ini lebih berfungsi untuk menyajikan dan mendukung argumen daripada membangun rangkaian logis yang tegas. Jadi, paragraf ini adalah termasuk paragraf argumentatif. Selanjutnya, dari paragraf yang tadi, kita mendapatkan dua kutipan, yang dimana dua kutipan ini kita akan menentukan bahwa kutipan tersebut apakah kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Yang dimana kutipan langsung ini adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Jadi, yang dimana pada kutipan pertama itu, yaitu sebagai welfare state atau negara kesejahteraan, negara dituntut oleh warganya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki kemampuan
di mana salah satunya adalah kemampuan finansial dan pajak merupakan salah satu aspek penunjang kemampuan tersebut. Pajak dipandang sebagai penting dalam welfare state atau negara kesejahteraan, yaitu sebagai salah satu penerimaan negara untuk membiayai operasional pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan negara yang bersangkutan. Dalam kurung Romli Atmasasmita 2004. Jadi, kutipan pertama ini merupakan kutipan tidak langsung. Pada kutipan yang kedua, dikatakan, menurut Rahmat Sonitro bahwa pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Jadi pada kutipan kedua ini merupakan kutipan langsung. Selanjutnya adalah kesesuaian kutipan terhadap daftar pustaka, yang dimana pada kutipan pertama dan hubungannya dengan daftar pustaka, yaitu pada daftar pustaka Romli Atmasasmita 2004 sekitar masalah korupsi, aspek nasional dan aspek internasional, titik Bandung, CV Mandar Maju. Hubungan antara kutipan pertama dan daftar pustaka ini yaitu pajak dipandang sangat penting dalam welfare state atau negara kesejahteraan, yaitu sebagai salah satu penerimaan negara untuk membiayai operasional pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. Selanjutnya pada kutipan yang kedua, yaitu pada daftar pustaka Rohmat Somitro 1992 titik pengantar singkat hukum pajak titik Bandung titik 2 RSCO titik, yang dimana pada daftar pustaka ini mengacu pada kutipan kedua yaitu tentang hukum pajak, yang dimana pada kutipan kedua itu adalah pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menimbulkan kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan tentang identifikasi paragraf dan kutipan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni.